Malam hari ini kita dengar tentang Yohanes pasal 4, yaitu wanita Samaria. Tapi di pasal sebelumnya juga cukup menarik. Yesus berjumpa dengan seorang ahli teologi. Di pasal 4, seorang wanita Samaria, kelihatannya dia bukan orang yang ahli dalam teologi. Tapi dari cerita ini kita lihat dahsyat banget wanita Samaria ini dibanding di pasal 3 si Nikodemus yang doktor teologi. Kelihatannya wanita Samaria ini lebih seru ceritanya. Mengapa? Karena dia tidak pakai pikir apa yang dikatakan orang pada diri saya. Dia selfless. Dia lebih pikirkan teman-teman sekuota dia. Dia lebih peduli dengan orang lain, sehingga kita dengar khotbah hari ini, dia membawa orang-orang datang pada Yesus. Pengalaman kita berjumpa dengan Yesus, pengalaman orang lain yang berjumpa juga seperti Nikodemus dan lain-lainnya, tapi berbeda dengan wanita Samaria ini. Dia hargai banget perjumpaan dia dengan Yesus, dan dia benar-benar value bahwa dia sudah diberkati, dan dia ingin membagikan berkat ini kepada orang lain dengan sederhana aja. Dia bilang, datang berjumpa dengan Yesus. Dia tahu hidup saya. Dia juga bisa tahu hidup saudara-saudara yang lain. Dia juga bisa tolong saudara. Dan saat orang-orang berjumpa dengan Yesus, orang-orang bilang, saya tidak perlu dengar engkau lagi, saya sudah dengar langsung dari Yesus. Jadi mereka punya pengalaman pribadi. Ini kita harus teladani Bapak Ibu. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita terlalu banyak pusingin tentang kebutuhan hidup kita. Kita punya pengalaman malam hari ini, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan. Artinya kuasa Yesus itu konsisten. Kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Berkat Tuhan juga konsisten Bapak Ibu. Bapak Ibu itu diberkati berlimpah-limpah. Itu konsisten. Jadi di saat kita dalam kekurangan, di saat kita dalam keadaan tantangan, itu berkat melimpah. Karena berkat melimpah tidak berarti tidak ada tantangan. Yesus dalam hidupnya itu berkat melimpah. Tapi kita lihat, waktu dia buat KKR, dihadiri ribuan orang, itu dia dalam keadaan secara fakta kekurangan makanan. Hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara dan saya akan alami hal yang sama. Di dalam kehidupan manusiawi di dunia, negara akan datang dan pergi. Kerajaan akan naik dan turun. Ekonomi akan naik dan turun. Negara mana aja. Dan kita alami ini supaya kita tahu itulah keadaan manusia sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut dengan keadaan ekonomi Bapak Ibu, kondisi keuangan Bapak Ibu. Karena berkat Allah itu konsisten. Di saat Bapak Ibu butuhkan selalu ada. Kalau tidak ada, Allah buat mujizat. Karena Allah itu konsisten. Jadi jangan mau diganggu sukacita Bapak Ibu. Jangan mau dihambat penginjilan kita. Kita harus konsisten melakukan yang kita harus lakukan. Terus menginjili. Pekerjaan Bapak Ibu, lakukan saja pekerjaan Bapak Ibu. Masa depan Bapak Ibu, percayalah. Kalau dia sudah berfirman bahwa rancanganku masa depan yang penuh harapan, Bapak Ibu tidak usah pertanyakan. Jangan pertanyakan Allah lagi. Tugas Bapak Ibu jangan pertanyakan dia. Tugas Bapak Ibu percaya dia. Kalau dia berkata rancanganku masa depan penuh harapan dan tidak ada kecelakaan, stop, titik. Percaya saja. Ya. Dan banyak kita mencari kehendak Allah. Kehendak Allah itu konsisten. Semua kehendak Allah itu sudah ditulis. Iblis pun mencoba Yesus di padang gurun. Yesus selalu kembali lagi. Sudah tertulis, sudah tertulis, sudah tertulis. Semua kehendak Allah yang kita harus lakukan, Bapak Ibu tidak usah susah-susah. Buka firman-Nya. Pergi jadikan segala bangsa murid Yesus. Itu kehendaknya. Lakukan itu. Kalau saudara dapat lakukan itu, semuanya akan ditambahkan. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini dahsyat sekali kita lihat mujizat, kita lihat semangat. Jangan kasih kendor semangat kita.
Jangan lihat tantangan-tantangan dunia ini sebagai penghambat, tetapi sebagai kesempatan. Saya lihat Bapak Ibu, saya banyak melihat, karena saya di dunia pekerjaan, banyak sekali kemiskinan bertumbuh, ya. Dan saya banyak dari beberapa tahun terakhir saya lihat jutaan universitas di seluruh dunia, jutaan lulusan ekonomi. Kenapa mereka nggak bisa solve ekonomi? Artinya kita harus kembali pada Yesus. Jutaan orang pakai narkoba, padahal itu tidak menolong dan tidak kasih solusi. Dan saya lihat tantangan ini, saya lihat ini opportunity. Karena saya dan saudara ada roh Allah. Kita bisa solve the problem dengan roh Allah. Mereka boleh pakai psikologi, mereka boleh pakai kedokteran, boleh pakai agama, tapi tidak ada kuasa. Kita ada roh Allah, kita ada kuasa supranatural, kuasa ilahi. Kita bisa solve the problem. Saya punya pengalaman. Saya bertemu teman, sebelumnya bukan teman, dia pakai narkoba, suntik di tangannya, tapi dia pakai yang kedua, tidak ketemu uratnya, dia minta tolong suntikan. Dan saya berkata, kamu akan mati overdosis. Tapi kalau kamu mau sembuh, saya bisa doakan. Dia hanya ngangguk. Dan saya hanya sederhana doanya, dalam nama Yesus, roh kecanduan saya putuskan. Dalam nama Yesus sembuh. Karena dia punya keinginan sembuh, saya punya kuasa mendoakan, dengan kuasa Roh Kudus dia sembuh. Hari ini dia bukan pendeta, tetapi hari ini dia membiayai 40 pendeta bulanan. Bulanan 40 pendeta di kotanya dia membiayai. Sudah 20 tahun dia membiayai 40 pendeta bulanan, ya, dari seorang narkoba. Mengapa? Karena Roh Kudus ada kuasa. Ada kuasanya. Dan banyak yang jatuh ke seksual di luar pernikahan. Lagi marak di seluruh dunia. Karena mereka mau cari instant solution. Dan barang siapa yang minum air dari dunia ini, dia akan haus. Tetapi barang siapa yang datang pada Yesus, dia akan dipuaskan. Dia akan dilegakan. Dan air itu akan terpancar hidup. Air sukacita, air hidup, air berkat, berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Amin. Kita fokus untuk jangkau jiwa-jiwa, semangat seperti wanita Samaria ini, kita jangkau, dan kuasa ilahi sudah ada pada saudara dan saya. Amin. Bangkit Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.